Shalom, selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, juga keluarga besar GBI Batu Penjuru Covenant yang dikasihi oleh Tuhan di GBI Batu Penjuru Covenant, tempat di mana Tuhan menyatakan dan menggenapi semua janjinya, dan tempat di mana hanya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pusat akan segalanya. Kita akan memulai ibadah raya pada hari ini, namun sebelumnya mari kita persiapkan hidup kita dan kita datang berdoa kepada Tuhan. Darah Tuhan Yesus Kristus yang melayakkan setiap kami mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, tidak ada celah yang terbuka di antara kami. Darah Tuhan Yesus Kristus yang menghancurkan segala pekerjaan kuasa kegelapan yang berusaha mengganggu ibadah kami pada saat ini. Darah Tuhan Yesus Kristus yang menutup bungkus kami, seluruh keluarga besar kami, bahkan tempat di mana kami berada sehingga kami aman dalam perlindungan tangan Tuhan Yesus. Tembok perlindungan Tuhan yang sempurna dan malaikat-malaikat Tuhan mengelilingi, menjaga dan melindungi kami pada saat ini. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi kami, memimpin ibadah kami pada saat ini, dan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Bapa di surga. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka dan tahbiskan ibadah raya di GBI Batu Penjuru Covenant pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua pewaris perjanjian Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar saudaraku? Sungguh amat baik. Puji Tuhan, kita semua dapat kembali beribadah dalam ibadah raya GBI Batu Penjuru Covenant. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk menuliskan kata shalom dan kirimkan di dalam kolom komentar. Kita mau menyapa seluruh jemaat Tuhan yang beribadah pada hari ini. Puji Tuhan. Kita mau persiapkan suara kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Dia, kita mau angkat satu pujian, terima sukacita surga. Haleluya. Haleluya. Mari angkat suaramu. Mari bertepuk tangan untuk Dia. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku.
Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Sukacitamu Tuhan memenuhi kami semua Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, Kaulah segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihi kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku,
Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Haleluya. Engkaulah segalanya Tuhan bagi hidup kami. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Kami naikkan sembah kami. Bertahtalah Tuhan atas pujian dan penyembahan kami. Bertahtalah Engkau di atas rumah kami, di atas hidup kami, dalam hati kami sekarang. Undiakan roh. Oh haleluya, haleluya. Ini syukur kami, ini sembah kami. Kami sembahkan, kami kirimkan hadirat-Mu, sebab Kaulah segalanya atas hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Roh Kudus, Kau yang menolong hamba-Mu ini untuk dapat menyelesaikan tugas pemberitaan firman Tuhan pada saat ini dalam pimpinan kuasa Roh Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong semua jemaat-Mu untuk dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu dengan benar dan tepat.
hikmat dan pengurapan serta kasih yang bersumber daripada Bapa di surga mengalir bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema September adalah kemurahan hati. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa salah satu bentuk kemurahan hati adalah memberi. Dan minggu yang lalu juga kita sudah belajar arti daripada memberi. Memberi memiliki arti yang pertama, memberi adalah pekerjaan surga yang meminjam tangan kita. Arti yang kedua, memberi adalah mengembangkan harta surga. Pada hari ini kita akan belajar apa saja halangan dalam memberi. Mari kita buka di dalam Amsal 3 ayat yang ke-27. Kita akan membaca bersama-sama. Amsal 3 ayat yang ke-27. 1, 2, 3. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amin. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan dengan tegas dan jelas pada saat ini. Jangan menahan kebaikan, jangan menahan dalam memberi, jangan menahan dalam bermurah hati. Karena sesungguhnya Tuhan sudah memberikan kita kemampuan untuk kita melakukannya. Ketika Tuhan memberitakan kepada kita semua, jangan menahan kebaikan, Tuhan sudah berikan berkat di tangan kita untuk kita bisa melakukan kebaikan tersebut. Ketika firman Tuhan mengatakan jangan menahan untuk memberi bagi orang lain atau pekerjaan Tuhan, sesungguhnya Tuhan sudah menyiapkan berkatnya di tangan kita. Yang perlu kita lakukan adalah menyalurkan berkat Tuhan tersebut. Jadi saudara, hari ini ada satu kebenaran yang harus kita terima dalam hati kita. Bahwa jangan menahan kebaikan. Jangan menahan untuk bermurah hati. Jangan menahan untuk memberi, baik itu kepada orang lain maupun kepada pekerjaan Tuhan. Kenapa firman Tuhan mengatakan kita tidak boleh menahan untuk berbuat baik? Mari kita buka di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama Mazmur 84 ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Amin. Garis bawahi kalimat Ia tidak menahan kebaikan. Saudara, ternyata Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak pernah menahan kebaikan. Artinya saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah mengalami dan selalu mengalami menerima kebaikan Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan kebaikannya dalam hidup kita, di tangan kita, jangan tahan kebaikannya hanya sampai di tangan kita. Ketika Tuhan sudah memberikan pemberian-pemberian yang baik, anugerah yang sempurna di tangan kita, jangan tahan pemberian Tuhan itu hanya sampai di tangan kita. Tapi kita harus belajar untuk menyalurkan setiap kemurahan hati Tuhan, setiap pemberian Tuhan, setiap kebaikan Tuhan, setiap berkat Tuhan untuk orang-orang di sekeliling kita. Kita juga harus belajar untuk menyalurkan berkat dan pemberian Tuhan yang ada di tangan kita untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan, untuk ladang misi, untuk pelayanan kasih. Kita harus mau menyalurkan kebaikan Tuhan dan pemberian Tuhan yang ada dalam hidup kita. Kalau Tuhan saja tidak pernah menahan kebaikannya untuk kita semua. Hari ini kita belajar untuk tidak menahan kebaikan itu hanya sampai di hidup kita. Tapi salurkan kepada banyak hal, kepada banyak tempat, kepada banyak pelayanan, kepada banyak orang di mana Tuhan berkenan. Mari saudara, kita sama-sama jadi orang yang tidak menahan
kebaikan. Saudara, lalu sebenarnya apa saja halangan dalam memberi? Saudara, alasan pertama kenapa seseorang belum bisa memberi adalah karena orang tersebut merasa untuk dirinya sendiri saja belum cukup. Ada orang yang belum bisa memberi karena orang tersebut merasa untuk dirinya saja belum cukup. Bagaimana andai saja kita mengalami hal ini, kita merasa bahwa untuk diri saya saja belum cukup. Apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan, mari kita berpegang pada firman Tuhan. Mari kita berpegang pada setiap janji Tuhan. Mari kita belajar untuk mempercayai dan mengimani setiap perkataan Tuhan. Salah satunya dalam Filipi 4 ayat 19. Kita akan membaca bersama-sama Filipi 4 ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara, ini adalah perkataan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Di mana ketika Rasul Paulus sedang memberitakan Injil, sedang mengalami sesuatu yang sulit, tetapi jemaat di Filipi selalu mendukung, selalu menyokong pelayanan Rasul Paulus dalam hal pemberian-pemberian. Dan Rasul Paulus memberikan kepastian kepada jemaat Filipi atas pemberian mereka, atas kemurahan hati mereka bagi pekerjaan Tuhan adalah bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluan jemaat di Filipi menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau pegang firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 19. Kalau kita sudah belajar untuk bermurah hati, kalau kita sudah belajar untuk memberi, kalau kita sudah belajar untuk berbuat baik, firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang ke-19 ini juga berlaku untuk saudara dan saya. Bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita. Tuhan yang punya janji atas saudara dan saya. Ketika kita mau melakukan firman Tuhan dalam hal memberi. Ketika kita mau melakukan firman Tuhan dalam hal kebaikan. Ketika kita mau melakukan firman Tuhan dalam hal bermurah hati. Maka janji Tuhan, maka janji firman Tuhan yaitu Tuhan pasti memenuhi segala keperluan saudara dan saya menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara, mari kita yang hari-hari ini belum mungkin saja ada yang belum bisa memberi karena merasa belum cukup. Untuk diri kita saja belum cukup, kita mau belajar pegang firman Tuhan. Yaitu Allah kita, Tuhan yang kita sembah, pasti akan mencukupi segala keperluan kita. Selama kita berada di dalam jalur kebenaran firman Tuhan, selama kita mau mengelola keuangan kita dengan baik sesuai dengan firman Tuhan, kita melakukan bagian kita, surga akan melakukan bagiannya, yaitu memenuhi kebutuhan kita. Amin. Saudara, ada satu kesaksian yang saya dan suami alami ketika pandemi mulai di negara kita sekitar bulan Maret ya saudara, tahun 2020. Akibat pandemi yang ada, suami saya harus kehilangan pekerjaan ya. Bapak Gembala harus kehilangan pekerjaan karena dia mengajar musik tapi bukan bidang studi, bukan mata pelajaran, tapi mengajar musik di beberapa sekolah itu sebagai guru ekstrakurikuler saudara. Dan juga ada memberikan les-les privat musik khususnya keyboard. Sekali lagi saya mau menyaksikan ini bukan berarti karena saya lebih daripada yang lain, tidak. Saya mau menyaksikan ini karena saya ingin saudara juga mengerti bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang melupakan janjinya. Tapi sekali dia berjanji, janjinya pasti, janjinya ya dan amin. Saudara, hari-hari itu
merupakan hari-hari yang cukup berat untuk keluarga kami. Karena secara keuangan, saluran keuangan yang biasanya ada penghasilan dari beberapa sekolah dan beberapa les privat dari suami saya, itu harus hilang seketika, seperti di-cut seketika gitu ya saudara. Nah, jadi kami harus mengelola dengan baik, bertahan dengan baik dari keuangan yang masih ada. Saudara, saya teringat ketika kami berusaha mengelola semuanya dengan baik, tetap melakukan firman Tuhan, tetap memberikan atau mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, tetap mau sama-sama hidup berhemat gitu saudara, Tuhan tetap pelihara. Nah saudara, yang terjadi adalah gini, saya masih ingat ada satu taburan pertama dari jemaat Tuhan. Mungkin pada hari ini hadir, saya mau ucapkan terima kasih, ada satu taburan pertama dari jemaat GBI Batu Penjuru Covenant. Saat satu hari dia ketuk pintu rumah kami dan dia berikan satu karung beras berukuran 5 kilogram. Itu taburan pertama. Wah, kami menerima dengan sukacita, bersyukur kepada Tuhan dan mengucapkan terima kasih kepada jemaat tersebut. Lalu kami bersyukur gitu ya bahwa wah ada untuk makanan. Ya, paling tidak ada untuk masak nasi itu saudara. Nah, tidak lama setelah itu ada jemaat juga, jemaat GB Batu Penjuru Covenant, saya percaya orangnya juga hadir pada saat ini, kirim via ojek online gitu ya saudara, ke rumah kami, satu karung beras ukuran 5 kilo juga. Nah, jadi ada 2 karung beras ya di rumah kami. Kami sangat bersuka cita saudara karena kami tahu ini berkat Tuhan. Tapi kami berdua juga punya peremaan yang sama, saya dan suami saya punya peremaan yang sama di hati bahwa gini, ternyata yang sedang berjuang bukan kamu saja, tapi ada orang-orang di luar sana yang juga sedang berjuang. Itu merema di hati saya dan suami gitu saudara, sampai akhirnya kami ngerti bahwa setiap berkat yang kami terima, kami pisahkan yang memang untuk kami butuhkan, tapi juga kami harus mulai memberi. Akhirnya kami punya kebiasaan kalau kami seperti misalnya terima 2 karung beras, satu untuk kami, satu kami berpikir harus disalurkan kepada orang lain. Kami cari pertama dari keluarga kami. Ternyata ada sepupu kami yang harus di PHK. Berarti kami tahu bahwa dia dan keluarga, di kepala keluarga juga butuh. Akhirnya kami salurkan kepada orang tersebut. Lalu kami lakukan itu terus. Setiap kami terima, kami akan ingat-ingat siapa lagi yang perlu dibantu. Kami pisahkan yang mungkin kami butuhkan untuk beberapa waktu ke depan, tapi kami mulai ingat-ingat juga siapa ya jemaat yang perlu. Lalu akhirnya kami mulai berpikir, oh yang ini kita perlu bantu. Akhirnya mulai satu kami antar. Lalu kami juga cari siapa ya orang-orang di sekeliling rumah kami yang juga perlu dibantu. Setiap kami terima apapun, beras atau kebutuhan pokok apapun, kami selalu pisahkan. Ada yang bagian kami, tapi ada bagian orang lain yang dititipkan kepada kami. Saya percaya itu. Kami lakukan itu berulang-ulang kali sampai terjadi mujizat. Saudara, saya akan tunjukkan gambarnya, saya harap bisa dikeluarkan. Ini saudara, beras di rumah kami sampai menumpuk seperti ini. Ada dari jemaat, ada dari orang yang lama tidak berkomunikasi dengan kami, ada dari orang-orang atau keluarga kami. Itu tiba-tiba saudara, rumah kami itu menjadi lumbung berkat Tuhan. Ya, saudara bisa perhatikan gambarnya, itu beras sampai menumpuk seperti itu. Akhirnya yang kami lakukan, ada orang yang bilang, udah simpen aja, mungkin untuk kedepannya diperlukan. Memang kami pakai hikmat Tuhan, kami juga pisahkan mana untuk hari-hari ke depan yang harus kami gunakan sendiri dalam keluarga rumah tangga kami. Tapi kami juga mau menyalurkan berkat-berkat ini. Kami bagi ke tetangga kami yang kami tahu, seorang tukang parkir yang harus menghidupi istri dan anak-anaknya. Juga kami mulai menabur untuk tetangga kami yang lain, seorang asisten rumah tangga sebagai sebagai tulang punggung keluarga. Kami memberikan juga menabur kepada beberapa jemaat, kami hubungi beberapa jemaat untuk menyalurkan berkat Tuhan. Juga kepada keluarga besar kami juga memberikan kepada pastori gereja. Saudara, kami mulai menyalurkan sekali lagi, bukan karena kekuatan dan hebat kami, tapi kami hanya belajar untuk menyalurkan berkat Tuhan. Dan mujizat kelimpahan itu terjadi sampai akhir terus Tuhan pulihkan keuangan kami,
suami saya bisa mendapatkan pekerjaan lagi, mendapatkan murid-murid les privat lagi, saya bisa kembali mengajar, lalu saya mulai menulis buku dan dari situ juga Tuhan kasih berkat, Tuhan terus pulihkan. Selama masa-masa menuju ke pemulihan itu, Tuhan pelihara hidup kami. Tapi juga melalui pemberian Tuhan dalam hidup kami bisa berbagi kepada orang-orang di sekeliling kami. Saudara, pasti Tuhan cukupkan kita kalau kita mau pegang firman Tuhan. Mari kita buka dalam Mazmur 23 ayat 1. Mazmur 23 ayat 1. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Saudara, Dia adalah gembala yang baik. Dia akan mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Kita tidak akan kekurangan. Selama kita berjalan dalam firman Tuhan, selama kita bisa mengelola berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita bisa menyalurkannya bagi orang-orang di sekeliling kita. Ingat, yang kita tahan, yang kita genggam, itu selamanya akan jadi milik kita. Tetapi yang kita lepaskan, akan Tuhan gandakan, akan Tuhan tambah-tambahkan. Bertambah terus berkat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saudara, jadi yang pertama, alasan orang belum memberi adalah karena merasa untuk dirinya saja belum cukup. Alasan yang kedua adalah rasa memiliki yang berlebihan. Seringkali seseorang belum bisa memberi karena dia merasa ini milik saya. Ya, ini hasil kerja keras saya. Ini hasil keringat saya. Saudara, benar kita sudah kerja keras. Benar kita sudah melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan luar biasa. Tapi firman Tuhan dalam Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Mari kita baca sama-sama Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. 1, 2, 3. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Amin. Saudara, firman Tuhan dalam Ulangan 8 ayat 17 sampai 18 mengingatkan kepada kita bahwa bukan dengan kekuasaan kita, bukan dengan kekuatan tangan kita, kita bisa memperoleh kekayaan, kita bisa memperoleh berkat, kita bisa memperoleh apa yang kita miliki hari-hari ini. Tetapi di balik kekuatan kita, di balik kesehatan kita, ada tangan Tuhan yang senantiasa memberi kita kuat untuk kita bisa memperoleh kekayaan. Artinya sekali lagi saudara, bahwa semua yang ada dalam milik kita, dalam tangan kita, semua yang kita miliki dalam hidup ini dari Tuhan. Jadi saudara, ketika kita belajar untuk memberi, kita harus ingat bahwa semuanya ini hanya titipan dari Tuhan. Semuanya ini adalah berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tugas kita adalah kita harus mau berani untuk bermurah hati. Karena dari Tuhanlah kita memperoleh kekuatan untuk kita bisa memiliki apa yang ada di tangan kita, apa yang ada di hidup kita saat ini. Katakan kepada dirimu saat ini, semua dari Tuhan. 1, 2, 3. Semua dari Tuhan. Amin. Saudara, dan yang ketiga, alasan seseorang belum mau bermurah hati, belum mau memberi adalah tidak mau kehilangan. Mari kita buka di dalam Amsal 11 ayat 24. Kita akan membaca bersama-sama Amsal 11 ayat 24. 1, 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Amin. Saudara, firman Tuhan di sini bukan berarti melarang kita untuk berhemat. Ya, kita harus tetap cermat dalam mengelola keuangan. Tapi firman Tuhan di sini mengingatkan kepada kita bahwa hanya karena kasih Tuhan
kita dapat memperoleh semua yang ada dalam hidup kita. Nah, yang luar biasanya gini saudara, ada orang yang menyebar harta, ada orang yang bermurah hati, ada orang yang senang untuk memberi baik kepada orang lain atau pekerjaan Tuhan, tetapi justru semakin diberkati. Nah, kenapa seperti itu? Kita ingat prinsip ya, minggu yang lalu bahwa memberi adalah sebenarnya mengembangkan harta surga. Apa yang kita lepaskan, apa yang kita berikan itu sebenarnya tidak hilang. Justru akan kembali kepada hidup kita dengan terus Tuhan tambah-tambahkan. Jadi ketika saudara memberi, jangan takut kehilangan. Karena Tuhan menjamin hidup kita dengan pasti. Tuhan tidak membiarkan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ada 3 alasan seseorang belum bisa memberi. Yang pertama, merasa untuk dirinya saja belum cukup. Yang kedua, rasa memiliki yang berlebihan. Dan yang ketiga, tidak mau kehilangan. Nah saudara, tapi kita hari ini belajar untuk sama-sama mengkoreksi hidup kita masing-masing, mengevaluasi hidup kita masing-masing. Di bagian mana dari 3 poin ini yang masih kita harus belajar. Dan minta kekuatan daripada Roh Kudus, minta kekuatan daripada Tuhan untuk kita punya kemurahan hati. Karena salah satu rasa dari buah roh adalah murah hati. Bila firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Tuhan mengajari kami untuk kembali bermurah hati. Tuhan mengajari kami untuk tidak menahan kebaikan. Firman Tuhan mengajari kami untuk kami tidak menahan untuk memberi baik bagi orang lain maupun bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan kasih, bagi pelayanan misi, bagi tempat-tempat ataupun orang-orang di mana Tuhan berkehendak. Ampuni kalau selama ini kami merasa kalau untuk diri kami saja kami belum cukup. Ampuni jika ada kami yang merasa bahwa semua yang kami miliki hanya karena kuat dan gagah kami. Kami juga minta ampun kalau kami selama ini berpikir bahwa ketika kami memberi kami akan kehilangan. Tuhan, biarlah setiap konsep-konsep yang bukan berasal daripada firman Tuhan dihapus dengan kuasa darah Yesus, digantikan dengan setiap konsep yang benar yang bersumber daripada firman Tuhan. Meteraikan semua kebenaran firman-Mu di dalam roh kami pada saat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk persiapan ibadah di gereja pada minggu yang akan datang. Kiranya hanya sesuai dengan kehendak dan ketetapan Tuhan saja kami boleh sama-sama beribadah di gereja minggu yang akan datang. Semua hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan persiapkan dengan baik dalam pengurapan dan hikmat Tuhan. Dan semua jemaat-Mu yang akan hadir juga dapat mempersiapkan diri dengan baik secara roh, secara kesehatan juga kami dapat mempersiapkan diri kami dengan baik. Biar segala sesuatu berjalan di dalam berkat dan kasih anugerah Tuhan. Bapa, pada kesempatan hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Batu Penjuru Covenant, seluruh keluarga besar GB Batu Penjuru Covenant dan setiap yang hadir pada saat ini. Bapa, biar Tuhan tetap memberikan kami semangat yang menyala-nyala, iman yang kuat, yang teguh dalam pengiringan kami akan Tuhan Yesus Kristus. Bila setiap kami mengalami pertumbuhan rohani yang sehat, yang mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kami, kesaksian hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati setiap pribadi, setiap keluarga, berkati mata pencarian, pekerjaan usaha, pendidikan, kuliah, sekolah daripada anak-anak-Mu, keuangan, semuanya Tuhan berkati. Semua Tuhan buat berhasil. Setiap doa-doa kami yang kami naikkan di hadapan-Mu, kami percaya Tuhan dengar, Tuhan jawab sesuai dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Berikan kami semua kesehatan, kekuatan panjang umur dan kebahagiaan. Berkat Tuhan berlimpah atas kami.
Kami persembahkan hidup kami di hari-hari ke depan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna. Segala roh kecelakaan, roh maut, kerugian, sakit, penyakit, malapetaka, mara bahaya yang berusaha mengganggu kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, kami hancurkan. Darah Yesus hancurkan semua yang tidak berkenan itu. Dan oleh malaikat Tuhan disapu bersih, kami kebaskan, tidak ada yang tertinggal, dibuang ke dalam tubir laut paling dalam, tidak kembali lagi dalam hidup kami. Kami kebaskan semua sampah-sampah, debu-debu, dan semuanya itu dibuang ke dalam tubir laut paling dalam, tidak kembali lagi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, saya akan menyampaikan warta gembala pada saat ini. Atas kehendak Tuhan dan jika Tuhan menghendaki minggu yang akan datang, Minggu 19 September 2021 kita akan kembali beribadah di gereja. Yang sudah semangat, yang sudah rindu untuk beribadah di gereja boleh tulis di kolom komentar yes. Haleluya. Saudara, untuk persiapan kita beribadah kembali di gedung gereja minggu yang akan datang, saya menghimbau kepada jemaat Tuhan jangan lupa untuk mengisi form kesiapan hadir beribadah di gereja yang sudah dibagikan di WhatsApp grup Jemaat GBI Batu Penjuru Covenant. Tolong diisi dengan benar, dengan tepat untuk membantu penata layan mempersiapkan ibadah kembali di gereja. Dan hari ini saya akan kembali mengingatkan protokol kesehatan beribadah di gereja. Saya harap setiap kita bisa memperhatikan dengan baik. Yang pertama untuk anak-anak berusia di bawah 12 tahun dan untuk jemaat yang dalam kondisi sedang tidak sehat, kami harapkan untuk bisa tetap beribadah dari rumah. Gereja tetap memfasilitasi ibadah online melalui live Instagram. Jadi untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun dan dalam kondisi jemaat Tuhan yang sedang tidak sehat, harap tetap beribadah dari rumah. Dan pastikan ketika Bapak Ibu Saudara sekalian datang dalam kondisi yang sehat dan siap beribadah. Apabila kondisi tubuhnya sedang tidak fit atau merasa sedikit tidak enak badan, kami juga menghimbau untuk tetap beribadah dari rumah. Hanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang merasa siap dan sehat, kami mempersilahkan untuk datang beribadah di gereja. Berikutnya tetap menggunakan double masker mulai dari rumah dan selama beribadah di gereja, tolong maskernya jangan dilepas. Dan yang berikutnya setibanya di gereja harap cuci tangan dengan sabun sebelum memasuki ruang ibadah, di bawah air mengalir selama minimal 20 detik. Dan nanti tetap akan dicek suhunya sebelum memasuki ruang ibadah. Apabila suhunya 37,2 maka mohon maaf tidak diizinkan untuk masuk ke dalam ruang ibadah. Lalu kita akan menggunakan satu pintu baik untuk masuk maupun keluar gereja, yaitu pintu utama gereja. Dan saya mengharapkan bahwa selama berada di gereja kita menggunakan salam sehati, tidak melakukan kontak fisik, maupun juga salam yang seperti ini ya. Jadi kita mau tetap hanya menggunakan salam sehati dan tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun juga. Dan tetap menjaga jarak, tidak makan dan minum di ruang ibadah. Dan setelah ibadah selesai, kami menghimbau untuk tidak terlalu lama berada di ruang ibadah. Dan kami juga mengharapkan jemaat semua untuk datang ibadah 10 menit lebih awal. Jadi jam 15 atau pukul 15.50 sudah beribadah di gereja. Jam 4 kurang 10 kita sudah sama-sama beribadah di ruang gereja, mempersiapkan hidup kita untuk masuk dalam ibadah raya. Saya sudah menunggu-nunggu kesempatan ini untuk kembali bertemu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian Jemaat GB Batu Penjuru Covenant. Dan sekali lagi jika Tuhan menghendaki minggu yang akan datang kita akan sama-sama beribadah di gereja. Tetap dukung dalam doa agar semua persiapan berjalan dengan lancar, semua penata layan diberikan hikmat dan kekuatan untuk mempersiapkan ibadah raya minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Saat ini kita akan memberikan persembahan. Saya mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk sama-sama menabur bagi pekerjaan tangan Tuhan di GBI Batu Penjuru Covenant. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui rekening BCA di nomor 0700 134563 atas nama GBI Batu Penjuru Covenant atau melalui aplikasi Dana, GoPay, dan OVO di nomor 0852 1020 1070. Dana dan GoPay atas nama GBI Batu Penjuru Covenant, OVO atas nama Ergina Gracia Sisgantina, Gembala Jemaat. Jumlah persembahan minggu yang lalu adalah sebesar Rp290.000. Terima kasih atas taburan setiap jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Warta ibadah sepekan hari Jumat tanggal 17 September 2021 jam 8 malam kita akan mengadakan Professional Grow melalui aplikasi Zoom. Warta ibadah raya minggu yang akan datang hari Minggu tanggal 19 September 2021 jam 4 sore kita akan kembali beribadah di gereja dan juga akan disiarkan secara langsung melalui live Instagram. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Gembala. Pelayan ibadah akan diinformasikan melalui grup WhatsApp Jemaat GBI Batu Penjuru Covenant. Dan sebagai bentuk kesiapan kita kembali beribadah di gereja, saya mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk mengisi formulir pendataan yang sudah dibagikan di grup WhatsApp Jemaat GBI Batu Penjuru Covenant. Kita akan tutup ibadah hari ini. Terima kasih atas kehadiran seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan untuk hari ini. Kalau kami boleh melaksanakan ibadah dengan baik, kami tahu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan begitu sempurna atas setiap kami. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami serahkan bangsa kami dalam tangan-Mu Tuhan dengan segala problema yang masih berlangsung. Kami tahu Tuhan turut campur tangan, bahkan kami percaya Tuhan mujizat Tuhan akan dinyatakan di bangsa kami Indonesia. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk penanganan COVID-19 yang masih berlangsung. Tuhan memberikan kekuatan atas setiap nakes yang ada Tuhan. Kami tahu Bapa Tuhan akan berikan kekuatan dan hikmat atas setiap mereka agar setiap hal yang mereka kerjakan Tuhan semuanya boleh memberikan dampak yang baik untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, untuk pemerintahan bangsa kami, biarlah Tuhan yang memberikan roh yang takut akan Tuhan, biar setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan semuanya memberikan hasil keputusan yang terbaik untuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa kami dalam tangan-Mu Tuhan, biar Tuhan yang turut campur tangan memberkati bangsa kami. Saat ini kami berdoa untuk gereja kami Tuhan. Kami serahkan Bapak Ibu rohani kami serahkan Bapak Ibu Gembala kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap pelayanan mereka, mari Tuhan yang pertajam visi atas pelayanan mereka Bapak. Kemanapun mereka melangkah, kami tahu Tuhan beserta dengan mereka. Maka dalam setiap hal yang mereka kerjakan, kami tahu Tuhan akan buat menjadi besar dan memberikan dampak yang baik untuk setiap orang-orang yang mereka layani. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap para pelayan di gereja kami. Tuhan yang berikan kesatuan hati, kesatuan roh Bapa. Bahkan dalam setiap melaksanakan program yang ada Tuhan, biarlah semuanya sesuai dan seturut dengan kemauan dari Tuhan sendiri. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang kami berikan. Tuhan memberkati setiap persembahan kami Tuhan. Biar setiap persembahan yang kami kumpulkan semuanya boleh menjadi dupa yang harum Tuhan, menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Terlebih juga semuanya boleh menjadi berkat untuk kerja kami Tuhan, untuk memperluas kerajaan Tuhan di gereja kami. Dan kalau sebentar kami akan tutup ibadah kami Tuhan, biar Tuhan yang sendiri memberkati kami ya Tuhan. Kami percaya Bapak setiap firman yang kami dengar tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi memberikan berkat yang baik untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan doa yang kurang sempurna ini Bapak, kami akan satukan dengan doa yang Kau ajarkan, doa Bapak kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tanganmu dan perkatakan amin untuk setiap ucapan berkat yang akan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini, terimalah berkat-berkat yang terbaik, terutama, teristimewa, serta pengurapan yang bersumber daripada Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus mengalir dengan berlimpah atas hidupmu, dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua menyongsong Tuhan di angkasa, tidak ada yang tertinggal, semua terangkat, masuk di dalam kehidupan dan kemuliaan kekal serta kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tergenapi. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Mari saat teduh. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.